Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa lahul hamdu wa fil akhirati wa huwal hakimul khabir. Nahmaduhu wa subhanahu wa ta'ala minal ni'ami wal ikramil katsir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa la walada wa la dhahir. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sirajul munir wa basyirun nadhir. Allahumma shalli ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa man ala sabilihi illa billahi yasir. Wa sallallahu tasliman katsira ayyuhan nas taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Subhanallah. Sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah. Kalaupun kita diperkenankan membuat hipotesa kesimpulan sementara jawaban dari sebuah pertanyaan mengapa kita masih bisa hadir di rumah Allah seperti ini, tentu jawaban kita karena masih banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian. Di antara rentetan nikmat itu adalah nikmat kesempatan dan kesehatan, karena banyak saudara-saudara kita yang sempat akan tetapi tidak sehat, atau sebaliknya mereka sehat tetapi tidak mampu meninggalkan tugas keduniaan sehingga bisa menjadi uzur dan tidak sempat. Tapi lebih dari itu, banyak saudara-saudara kita yang sesungguhnya mereka sempat dan sehat namun tidak memiliki getaran undangan dari Allah, bahwa kita diundang oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiyat sholati min yaumil jumu'ah fash'au ila wa darbain dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai sekalian mengaku manusia yang mengatakan beriman, apabila disuruh sholat pada hari Jumat maka segeralah zikir, ingat sholat menuju kepada Allah, tinggalkan segala bentuk perjualbelian, karena yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu sekalian mengetahui. Untuk itu hadirin, apapun nikmat, apapun fasilitas yang telah Allah berikan, lebih-lebih yang mampu mendorong dalam ketaatan, yakni nikmat sehat, nikmat sempat, terlebih adalah nikmat iman, maka khatib tiap kali naik ke mimbar yang pertama dan utama kita diajak mari untuk senantiasa pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semuanya yakin akan janji Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa syukur atas nikmat, kata Allah, akan aku tambah nikmat itu, dan barang siapa ingkar terhadap nikmatku, aku sediakan azab yang sangat pedih. Semoga kita sentiasa dipilih oleh Allah menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur kepada Allah. Yang kedua, marilah kita berselawat kepada junjungan kita, kepada kekasih kita, yakni Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang pemimpin revolusioner dunia terbesar. Di akhir-akhir hayatnya beliau tidak begitu risau terhadap apa-apa yang beliau miliki, tidak terlalu pikir terhadap apa-apa yang dekat pada beliau. Justru yang beliau pikirkan, yang beliau risaukan, yang beliau cintai ternyata adalah ummati. Begitu cintanya Rasulullah kepada umatnya. Namun demikian, banyak saat ini orang yang mengaku sebagai umatnya Rasulullah, tetapi mereka tidak tahu dan tidak mau tahu bagaimana caranya mencintai Rasulullah. Untuk itu, sikap aksaro sholawat, untuk memperbanyak sholawat dimanapun dan kapanpun kita ada,
Mudah-mudahan itu adalah satu poin, satu titik betapa kita masih memiliki mahabbatul Rasul, rasa cinta kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tatkala kita telah mampu membangun cinta segitiga antara diri kita, Allah dan Rasulnya, kelak di yaumil akhir nanti kita akan mendapatkan syafaat dari junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, tiap kali khatib naik ke mimbar kita diingatkan untuk kita semuanya, marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika dianalogikan, jika diumpamakan bahwa takwa itu seperti lembar mata uang yang kita miliki, di mana uang itu memiliki dua sisi yang antara sisi satu dengan yang lainnya tidak mungkin untuk dipisahkan. Artinya berapapun uang yang kita miliki, kalau gambarnya hanya sebelah, uang itu tidak ada nilainya dan tidak bisa digunakan sebagai alat tukar. Demikian halnya takwa memiliki dua sisi yang antara sisi satu dengan yang lainnya tidak mungkin untuk dipisahkan, yakni sisi du kalimat-kalimat perintah dan sisi dun kalimat-kalimat larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka takwa bisa boleh kita maknai sebagai bentuk ketaatan. Kita harus taat menjalankan perintah-perintah Allah dan taat pula untuk menjauhi larangan-larangan dari Allah. Takwa boleh kita maknai dari kata takut. Kita semakin takut jika tidak menjalankan perintah-perintah Allah, dan takut pula berada di garis-garis larangan Allah. Atau takwa kita maknai berasal dari kata antiqa yang artinya hati-hati, karena gambaran takwa itu seperti orang yang berjalan dalam perjalanan gelap gulita, di mana perjalanan banyak onak duri, banyak jebakan, rancu dan lain sebagainya. Maka orang yang bertakwa akan senantiasa hati-hati. Maka kita semakin hati-hati menjaga diri kita dalam ketaatan, ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hati-hati pula jangan sampai kita terjerumus kepada maksiat, larangan, dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun pemaknaan takwa kita kepada Allah, semoga senantiasa mendapatkan legalitas pengakuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, untuk hari ini kalender ada yang tidak kompak, insya Allah besok akan kompak karena penanggalannya adalah sama. Hari ini ada kalender yang menulis kita memasuki tanggal 30 atau tanggal 29 Muharram, ada yang menulis tanggal 30 Muharram di tahun 1447 Hijriah. Namun besok sepakat kalender yang kami lihat ternyata besok sepakat sudah memasuki tanggal 1 Safar. Untuk itu jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, maka karena di penghujung bulan Muharram, khatib sedikit menyampaikan perenungan-perenungan apakah kita sudah melewati di bulan Muharram ini, sudah mendapatkan sesuatu yang bernilai lebih atau justru sebaliknya. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, Muharram disebut bulan Asyura. Sebagian ulama mengatakan bahwa Asyura itu artinya 10, berarti hari ke-10. Apakah kita kemarin di tanggal 9 dan tanggal 10 juga melaksanakan puasa Tasyura dan Asyura? Tentunya bisa kita ingat-ingat sendiri. Yang kedua, bahwa Asyura artinya 10. Sebagian ulama bahwa di bulan-bulan seperti ini umatnya Rasulullah itu mendapatkan 10 keutamaan. Satu, bahwa umat Rasulullah adalah umat yang terbaik, kuntu khairu umat ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Yang kedua adalah umat yang pertama-tama akan masuk surga. Yang ketiga adalah umat yang senantiasa dikabulkan doa-doanya. Yang keempat adalah umat yang dihapuskan dosa-dosanya, tentunya dengan banyak istighfar dan mohon ampun. Dan yang kelima, umat yang akan mendapatkan syafaat
dari junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keenam adalah umat yang syariatnya diringankan oleh Allah. Yang ketujuh adalah umat yang pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah. Yang kedelapan bahwa umat yang akan diberikan tanda-tanda di hari kiamat tatkala semua sulit untuk dibedakan. Di padang mahsyar nanti umatnya Rasulullah akan diberikan tanda-tanda oleh Allah, yakni wajahnya akan bercahaya, tangannya bercahaya, kakinya bercahaya, semua anggota-anggota yang terkena wudu akan bercahaya sebagai tanda-tanda itu adalah umatnya Rasulullah. Sedangkan yang kesembilan akan diberikan kemudahan dalam menjalankan ibadah-ibadahnya. Kalau kita mampu disuruh berwudu menggunakan air, jika tidak mampu kita diberikan kemudahan untuk tayamum. Dan yang ke-10 adalah umat yang tidak akan mendapatkan azab seperti umat-umat terdahulu. Sebandel-bandelnya kita, tatkala dada kita masih ada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka kita tidak akan dimusnahkan, diazab, dihilangkan seperti umat-umat Nabi dahulu. Inilah janji Allah yang diberikan 10 yang diberikan kepada umat Rasulullah. Pertanyaannya, perenungannya, kalau yang lainnya apakah pahala kita dilipat gandakan oleh Allah? Kita mungkin belum mampu mengetahui. Apakah kita orang umat yang pertama akan dimasukkan ke dalam surganya Allah dan lain sebagainya, kita belum bisa mengetahui. Tentunya yang boleh kita renungkan, kalau kita dikatakan adalah umat yang terbaik, pertanyaannya, apakah saat ini umat Islam kita adalah umat yang terbaik? Katanya al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih, bahwa Islam itu adalah tinggi, tidak ada yang menyamainya. Akan tetapi di mana ada kantung-kantung kemiskinan, di mana ada kantung-kantung kebodohan, mayoritas di situ adalah umat kita. Mengapa? Barangkali karena syarat untuk menjadi umat yang terbaik adalah gemar amar ma'ruf nahi mungkar. Bisa jadi selama ini yang kita lakukan justru sebaliknya adalah amar mungkar nahi ma'ruf. Kalau ada orang yang amar ma'ruf nahi mungkar, justru kita halang-halangi, kita justru menjadi orang yang mengajak kepada kemungkaran, justru mencegah kepada orang-orang yang mengajak kepada kema'rufan. Apakah demikian? Tentunya wallahu a'lam bishawab. Atau yang disebut umat terbaik bukan di dunia ini, melainkan di akhirat. Sedangkan yang ketiga, dimensi Muharram atau bulan Asyura ada 10, tentu kita tahu bersama. Hampir semua nabi mengalami keutamaan-keutamaan di bulan Asyura. Namun ada 10 nabi yang sangat istimewa. Nabi Adam, Nabi Daud tobatnya diterima oleh Allah di bulan Asyura. Nabi Nuh keluar dari perahu juga di bulan Asyura atau bulan Muharram. Kemudian Nabi Ibrahim lolos dari bakaran Raja Namrud juga terjadinya di bulan Muharram. Nabi Idris, Nabi Isa dinaikkan ke langit atau tempat tinggi oleh Allah juga di bulan Muharram atau di bulan Asyura. Masih banyak lagi, bahkan Nabi Yunus atau Dunun dikeluarkan dari perut ikan terjadinya juga di bulan Asyura. Untuk kita renungi, kalau Adam, kalau Nabi Daud tobatnya diterima oleh Allah. Nabi Adam 1 kali melakukan dosa dan diperintahkan untuk istighfar kurang lebih 200 tahun dengan membaca Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tobatnya diterima oleh Allah di bulan Asyura. Apakah selama Muharram, selama Asyura yang kita lewati ini kita sudah memperbanyak istighfar, mohon ampun, minimal kita sudah sholat 2 rakaat sholat tobat, atau melakukan niat, membuat resolusi diri bahwa akan melakukan kebaikan yang lebih banyak dibandingkan tahun-tahun kemarin. Kalau Nabi Ibrahim alaihissalam lolos dari bakar meskipun dihibur oleh Allah,
ya nar kunni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah dingin, berilah keselamatan untuk Ibrahim. Ibrahim dibakar tidak terbakar, melainkan kedinginan. Kita tahu wiritannya Nabi Ibrahim, hasbunallah wa ni'mal wakil. Segalanya diserahkan hanya kepada Allah. Ibrahim mengajarkan sikap tawakal yang luar biasa. Pertanyaannya, kita sudah ditinggalkan di bulan Muharram, apakah sudah meningkatkan rasa tawakal ala Allah? Wa ma yatawakkal ala Allah fahuwa hasbuh. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya aku Allah yang akan mencukupkan. Kalau Yunus atau Nabi Yunus dikeluarkan dari perut ikan di bulan Muharram, kita pun juga tahu wiritannya Nabi Yunus, la ilaha illa anta inni kuntu minadz zalimin. Tidak ada ilah kecuali Engkau ya Allah, subhanaka, maha suci Engkau ya Allah, dan sesungguhnya kami termasuk orang-orang yang zalim. Jika selama ini kita masih banyak masalah, banyak qadiyah, apakah kita sudah merenung? Kalau ada musibah, ada masalah, ada qadiyah, mestinya kita mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi Yunus, la ilaha illa anta. Tidak ada ilah kecuali Engkau ya Allah. Apapun segala sesuatu, daun kering saja kapan jatuhnya, dia tidak akan jatuh kecuali atas izin Allah. Mestinya kita senantiasa la ilaha illa anta. Tidak ada segala sesuatu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanaka, kita sucikan Allah. Lalu yang terakhir sering kita lupa dan sering kita ribut dengan satu dengan yang lainnya adalah ini kuntu minadz zalimin. Sesungguhnya hamba termasuk orang-orang yang zalim. Saat ini kita hanya pandai mengkoreksi orang lain, pandai menyalahkan orang lain, pandai mengerdilkan, mengecilkan orang lain, tetapi kita kurang bijak, kurang pandai bahwa ini kuntu minadz zalimin. Sesungguhnya hamba adalah orang-orang yang salah. Kalau ada pemimpin salah, itu berarti kita rakyat juga yang salah, karena kita ikut memilih pemimpin yang salah. Kalau ada ustaz, ada ulama yang salah, barangkali kita umatnya juga ikut salah. Jangan hanya sampai kita pandai menyalahkan orang lain, tapi kita tidak pandai. Ini kuntu minadz zalimin. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim. Kami adalah orang-orang yang salah. Sehingga dengan wiridan itu, barangkali kalau Allah menggetarkan perut ikan mengeluarkan Nabi Yunus, mudah-mudahan kita diberikan mahroja, jalan keluar dari masalah yang kita hadapi. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu wasami'ul alim. Wa qulu qawli hadza wa lakum syahidul muslimin wal muslimat mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.